Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivit Firmadani, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul perbedaan individual. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zahra Umi Fajrina dengan NPM 2140 30 3107, dengan rekan saya Umu Habibah dengan NPM 2110 30 30 25. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian individu yang akan dijelaskan oleh rekan saya Umu Habibah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian individu. Secara etimologis, kata individu diadaptasi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, individuum, di mana artinya tidak terbagi. Maka pengertian individu adalah salah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan secara fisiologis bersifat bebas, serta tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Selanjutnya ada karakteristik individu. Manusia sebagai individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Menurut John Donahoe dan Campbell, terdapat 5 karakteristik individu, yaitu 1. Openness to experience, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. 2. Conscientiousness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. 3. Extraversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. 4. Agreeableness, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Yang terakhir, neokritis, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Selanjutnya, macam-macam perbedaan individu. 1. Perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengamatan dan penyerapan seseorang atas suatu objek. 2. Perbedaan kecakapan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis, dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur baik. 3. Perbedaan tingkah laku. Beberapa orang memiliki tingkah laku yang positif terhadap suatu topik yang khusus, subjek, dan profesi daripada yang lainnya. Tingkah laku yang positif ini bisa dihasilkan melalui pendidikan yang diberikan, tentunya sejak masa kecil. 4. Perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang melakukan koordinasi tubuh yang baik yang berasal dari gerakan saraf motorik untuk melakukan suatu gerakan. Semakin kompleks gerakan yang harus dilakukan, maka akan membutuhkan keterampilan motorik yang lebih kompleks juga. Selanjutnya, perbedaan minat. Minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasi dan membuat kita ingin melakukan sesuatu mengenai suatu hal, orang, atau suatu aktivitas. Dalam berbagai bidang, itu berarti ketertarikan seseorang akan suatu bidang tertentu yang melebihi bidang lainnya. Selanjutnya, perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender tidak sama. Jenis kelamin lebih merujuk pada istilah yang berhubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, sementara gender lebih menunjuk kepada aspek psikososial dari seorang laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, perbedaan konsep diri. Perbedaan konsep diri mencakup tingkah laku, penilaian dan nilai mengenai seseorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitasnya. Yang terakhir, perbedaan bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa secara lahir disebut bakat. Bakat dapat berkembang dengan baik apabila seseorang mendapatkan stimulasi yang tepat.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra Umi Fajrina. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individual. Perbedaan individual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Perbedaan gen membawa perbedaan baik secara fisik, psikologis, dan lingkungan. Yang kedua ada faktor lingkungan, merupakan faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar diri individu. Faktor lingkungan berasal dari berbagai macam, meliputi sosial ekonomi, pola asuh, budaya, dan urutan kelahiran. Selanjutnya, ada cara guru menyikapi perbedaan individu. Strategi yang dapat digunakan guru dalam mengakomodasi perbedaan individu yang dapat dilakukan pada pembelajaran yaitu, yang pertama, mempelajari pola-pola interaksi siswa. Ketika berinteraksi dengan siswa, guru harus mendengarkan siswa dari budaya yang berbeda-beda untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, merencanakan keterlibatan dan kesuksesan siswa dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka untuk memancing keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ada implikasi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran elektik dan fleksibel. Yang kedua, memahami gaya belajar siswa, kemudian menyediakan lingkungan belajar yang mengandung gaya belajar siswa. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang menggabungkan pilihan cara belajar siswa. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup untuk proses dan memahami informasi. Dan yang kelima, menggunakan alat multisensori untuk memproses, memperhatikan, dan memperoleh informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.